di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami. Hati pikiran kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini kita belajar untuk mengetahui roh-roh yang bekerja di dalam dunia ini. Yang pertama adalah roh-roh jahat. Roh-roh jahat adalah mereka yang bekerja di dunia ini untuk menyesatkan semua umat manusia dan membutakan manusia dari kebenaran tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi roh-roh jahat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap orang-orang yang belum percaya, supaya mereka tidak mengenal siapa Yesus Kristus itu. Dan roh-roh jahat ini juga mencari sasaran siapa saja yang dapat ditelannya. Dan untuk mencapai tujuannya, roh-roh jahat ini memakai manusia sebagai alat mereka, yaitu untuk menipu, untuk menyesatkan semua orang tanpa terkecuali. Dan mereka menyamar sebagai malaikat terang, yaitu untuk meniru yang kudus. Dan roh-roh jahat ini tahu siapa Allah itu yang sebenarnya, bahwa Allah itu benar dan nyata adanya. Bahkan roh-roh jahat tahu siapa Yesus Kristus itu. Seperti yang terjadi kepada ketujuh anak Skewa di dalam Kisah Rasul 19 ayat yang ke-15. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Sekalipun roh-roh jahat tahu siapa Allah yang sebenarnya, tetapi mereka bukanlah petaubat. Mereka memberontak melawan Allah. Bahkan iblis dan roh-roh jahat, mereka bekerja keras supaya semua manusia menjadi pengikutnya, supaya mereka semua menjadi penghuni neraka, sama seperti iblis dan semua pengikutnya. Karena waktunya sudah sangat dekat untuk iblis dan semua pengikutnya dilemparkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan roh yang kedua yang bekerja di dalam dunia ini adalah roh-roh manusia. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika manusia meninggalkan dunia ini atau mengalami kematian, maka rohnya meninggalkan tubuhnya. Roh orang mati, yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus,
rohnya ada bersama dengan Tuhan Yesus. Sedangkan roh orang mati yang tidak percaya kepada Tuhan, rohnya masih tertahan. Dan rohnya tidak diizinkan untuk beredar-edar ke bumi ini. Dan roh-roh ini juga tidak dapat berinkarnasi ke dalam orang lain atau dalam bentuk lain. Kalaupun terkadang ada orang-orang tertentu yang melihat orang yang telah mati atau telah meninggal, itu merupakan tipuan iblis yang menyerupai orang mati. Itulah tipuan-tipuan yang dilancarkan oleh iblis dengan menyamar atau menyerupai orang mati. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Itu sebabnya saudara, jangan pernah kita mencoba untuk berkomunikasi dengan roh-roh orang mati atau mengambil bagian dalam ritual atau berdoa kepada para leluhur atau orang-orang mati lainnya. Kita belajar dari kisah Raja Saul. Ketika Raja Saul mulai mencari petunjuk kepada arwah, yaitu arwah Nabi Samuel yang telah mati. Raja Saul telah menjadi terkutuk dan jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan telah mengoyakkan kerajaan Raja Saul dan memberikannya kepada orang lain, yaitu Daud, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena manusia haruslah meminta petunjuk kepada Tuhan saja sebagai Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Untuk kita menyembah, untuk kita meminta petunjuk dan memohon pertolongannya, yaitu kepada Tuhan saja, Allah yang benar dan hidup. Dan roh yang ketiga yang bekerja di dalam dunia ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh Allah, dan Roh Kudus sepenuhnya Allah. Roh Kudus ada di dalam dunia ini sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dunia ini terbentuk. Roh Kudus sudah ada di dalam dunia ini. Kita bisa membaca di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus adalah roh pencipta, yaitu roh Allah sendiri yang menciptakan dunia ini. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus dapat berduka dalam kisah Ananias dan Safira, di mana mereka berdua sepakat untuk menahan sebagian dari hasil penjualan tanah untuk dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul seperti cara hidup jemaat yang mula-mula. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu selama tanah itu tidak dijual? Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Tidak ada pengampunan bagi setiap orang yang mendukakan Roh Kudus Allah, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan nanti.
Kalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus bekerja di dalam diri pribadi orang-orang tertentu, yaitu kepada nabi-nabi Allah dan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun dari surga dan dicurahkan dengan limpahnya kepada setiap orang percaya. Seperti yang terjadi kepada murid-murid Tuhan yang menantikan janji kedatangan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian juga dengan kita yang hidup di dunia ini. Tiap-tiap pribadi, setiap kita yang mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, Roh Kudus ada, tinggal dan berdiam di dalam diri pribadi setiap kita, orang-orang yang percaya, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hidupkan setiap perkataan firman-Mu dalam hati kami. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Kau pimpin kami, tuntun kami Bapa. Kiranya pertolongan yang daripadamu, penyertaan-Mu, oh Tuhan, haleluya, biarlah menguasai kehidupan kami, supaya Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.